Nah, tadi ditanyakan dalam pertanyaan tadi, bagaimana tentang kalau misalnya boleh nggak kita melakukan kepada anak, nggak usah dikasih HP, nggak usah dikasih uang, ya? Jawabannya adalah begini. Jadi hadirin wal hadirat, saat kita didik anak itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan yang nggak bisa berubah. Namanya usul, ya, di dalam fikih atau usul syariah. Apa misalnya dalam masalah akidah, ya? Dari sejak zaman Rasul SAW sampai akhir zaman itu tidak boleh berubah. Misalnya kita ngajarkan kecintaan kepada Rasul. Jangan sampai nanti kemudian, ini zaman sekarang. Cintanya misalnya sama bintang film kah atau sama siapa. Ajarkan cinta sama Sayyidina Muhammad itu nomor satu. Ya. Nggak berubah. Sampai akhir zaman harus orang tua didik seperti itu. Yang kedua dalam masalah ibadah. Begitu juga. Jangan kalau nggak les misalnya, ya kemudian pada saat nggak les kita hukum. Saat nggak sholat kita biarin, itu tidak bisa. Ya, jadi justru sholat itu nomor satu sebelum yang lain-lain. Ya. Kemudian usul muamalah, ya misalnya dalam kaitan hubungan antara lawan jenis. Dari sejak dulu sampai akhir zaman tidak boleh berduaan dengan yang bukan mahram. Itu harus kita saklek dalam hal-hal seperti itu. Tapi ada hal yang berubah sesuai dengan zaman. Dalilnya apa? Dalilnya baginda Rasul SAW dalam satu kesempatan memberikan arahan tentang masalah penyerbukan kurma di Madinah. Karena beliau bukan ahli pertanian, akhirnya kemudian Madinah itu gagal panen. Ya, ketika gagal panen, kemudian kata baginda Rasul, kenapa seperti ini? Kami nurutin perintah Anda kemarin ya Rasulullah, kasihan itu kepada kurmanya, jangan dikawinkan, caranya begitu. Setelah itu kata baginda Rasul SAW, beliau menyampaikan sabdanya yang luar biasa sampai akhir zaman kita bisa pegang. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Di dalam riwayat Muslim, hadis yang sahih, kalian tuh lebih tahu dalam urusan dunia kalian. Nah, dalam hal-hal yang sifatnya duniawi seperti ini kita boleh beristihad. Ya, sama misalnya tadi soal handphone. Ya boleh nggak kita kasih? Ya kita lihat maslahat, madorotnya apa. Biasanya kalau misalnya kita ditaruh di pesantren, anaknya pesantrennya bikin kebijakan, nggak boleh bawa handphone, ya berarti nggak boleh gitu ya. Tapi sekolah boleh, maka kita batasi mana yang baik, berapa lama menggunakan handphone, jam sekian misalnya harus kita batasi. Sesuai nanti perkembangan umur anak. Ya makin dewasa ya makin kita berikan kebebasan, tapi jangan dari kecil di los gitu ya. Nah kemudian terkait dengan masalah uang misalnya. Diajarkan untuk manajemen penggunaan uang, ya. Tadi Ustadz Maulana tadi menyampaikan bagaimana kalau misalnya sama anak itu kita jangan apa-apa diturutin. Tadi berapa Mas Fadli? 100 juta ya? Boleh dikasih ke Habib Nabil, boleh. Pindah lagi ke Jadi istilahnya kita jangan langsung dikasih begitu, tapi misalnya apa? Kalau Anda berprestasi, maka saya akan berikan seperti ini. Jadi ada reward ya, tapi juga ada punishment. Wah nggak sesuai dengan prestasi itu ya jangan dikasih. Nanti anak akan terbiasa apa-apa itu dia harus berusaha. Apa-apa itu dia harus mandiri. Apa-apa itu dia harus sungguh-sungguh. Dengan cara seperti itu maka terpenuhi. Jadi sekali lagi tadi dua hal. Ada hal yang usul, ada hal yang sifatnya furu atau duniawiyah. Dalam hal-hal yang sifatnya usul, ya baik itu akidah, ibadah maupun muamalah, nggak ada tawar-menawar sama anak. Ya, tapi dalam hal-hal yang sifatnya tadi masalah wasail, masalah misalnya keduniaan dan sebagainya, lihat fikihnya. Ada maslahat, madarat, muazanah, ya pertimbangan, ya aulawiyat, prioritas dalam fikih. Itu kita terbuka, ya, dan setiap orang tua punya style yang berbeda di dalam mendidik anaknya masing-masing. Anaknya Ustadz Maulana beda dengan saya, anaknya Mas Fadli beda dengan saya, anaknya Ustadz Syam juga. Amin ya rabbal alamin. Jadi demikian ya Mas Fadli, ya di dalam mendidik anak. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Bib. Ya, Sama-sama. Siap. Apalagi siapa yang beli sepatu nih? Tuh ada warna